Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, puji Tuhan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Mbah Sis Cahaya Hati. Channel yang menyampaikan dan mengungkap tentang ilmu yang berkenaan dengan kenyataan kehidupan, yaitu ilmu metafisik yang dapat diketahui di dunia, di alam realita, alam materi, alam fisika, yaitu tentang ilmu rohani, ilmu metafisik, ilmu yang rahasia dari Sang Maha Rahasia, agama rohani, guru rohani, dan Tuhan Maha Rohani. Semuanya itu tentang unsur metafisik. Meta di balik fisik. Dan ini adalah kenyataan konkret yang ada di dunia fisika ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya di Nusantara, dalam kesempatan kali ini kita berbincang-bincang tentang ilmu metafisik, ilmu yang di atasnya fisik, seperti itu, yang mengetahui unsur fisik di dunia dari ilmu meta. Nah, berkenaan dengan hal ini, kami mencoba menyampaikan pemahaman akan agama. Ya, agama adalah teknologi metafisik. Jadi agama itu sesungguhnya teknologi metafisik, yaitu teknologi yang menyambungkan, yang menghubungkan untuk terhubungnya meta di alam fisik dan mewujud fisika di dunia, seperti itu. Jadi ketersambungan agama itu ketersambungan, ya, metafisik, ketersambungan rahasia yang mewujud pada fisik di dunia. Nah, agama inilah teknologinya, cara jalan, tekniknya, rukun syarat, metodologinya, sistemnya, dan SOP-nya. Jadi agama itu adalah metodologi, ya, metodologi beragama, teknologi agama yang menghubungkan antara meta dengan fisik menjadi metafisik, dan diproses melalui caranya, jalannya, rukun syaratnya menjadi metafisika di dunia. Semuanya terhubung, linear. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang harus dicermati, dipahami oleh manusia di dunia tentang beragama. Ya, jadi analog kami contohkan seperti ini. Dia maha meta, metafisika, ya. Kemudian diutus metanya dan fisiknya di sini, alam yang kedua. Kemudian di dunia ini mewujud semua jadi metafisika, nyata, realita. Meta ini adalah unsur suatu rahasia yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Fisika ini adalah tanda daripada meta, rahasia daripada meta, rahasia yang dapat diketahui. Ya, meta dapat diketahui di alam fisik. Kemudian mewujud ke dunia menjadi kenyataan konkret, wujud ada. Nah, analognya kopi, analognya kopi pahit. Pahit ini di sini
alam yang tertinggi tidak dapat dianalogikakan pahit itu, ya, karena sangat tingginya, sangat halusnya pahit itu tidak dapat diketahui keberadaan pahit itu. Namun pahit ada bentuk sifat rasanya. Nah, rasanya tuh fisiknya. Nah, di dunia fisik daripada rasa pahit itu mewujud pada bentuk kopi wujud di dunia. Ini analognya seperti itu. Nah, begitu pula Tuhan, ya, begitu pula Tuhan dengan sistem beragama, sistem teknologi metafisik yang terhubung linear, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dengan makhluknya, ya, tak terbayangkan, ya, tak terdeskripsi, definisi dan limit, unlimited seperti itu. Tidak bisa diapa-apakan, namun dia ada rahasianya, sifat rahasianya, dan sifat rahasianya yang diutus. Sifat rahasianya itu, sifat rahasia Tuhan di dunia ini mewujud, menempati wadah wujud di dunia, dibuktikan. Tuhan Maha melihat di dunia dapat dibuktikan dengan panca indera manusia. Tuhan Maha mendengar, diutus sifat rahasia mendengarnya di dunia, dibuktikan mewujud mendengar. Tuhan Maha hidup, diutus rahasia hidupnya di dunia mewujud pada seorang manusia yang sempurna, termasuk makhluk yang lain. Semuanya di dunia mewujud seperti itu. Inilah rahasia Tuhan yang mewujud di dunia. Meta fisik, fisika, seperti itu. Analognya ya. Meta yang tak terjangkau, tak terdefinisi, terdeskripsi, dan unlimited. Ini turun dapat rahasia tadi diketahui di dunia, dapat dilihat, dibuktikan, dinyatakan karena mewujud sifatnya dia itu, sifat Tuhan di dunia. Nah, inilah jadi metafisik, fisika. Fisik arti kata sifat rahasianya, ya, ada sifat rahasianya dia di dunia menjadi fisika, wujud seperti itu. Ibarat tadi kopi pahit, pahitnya susah dideskripsikan, jadi logikakan, tapi ada rasanya. Di sini rasanya. Di dunia rasanya mewujud pada satu bentuk wujud kopi, wujud. Bila dibuktikan, ya dinyatakan, dipraktekkan wujud kopi tadi itu kita minum, maka rasa pahitnya ketemu. Namun pahit itu sendiri tak terjangkau oleh nalar logika kita. Inilah hubungan linear, ya, yang terhubung, rahasia yang terhubung seperti itu. Ini analogikanya. Maka sistem agama, inilah sistem agama yang ketersambungan. Jika di dunia bertemu dengan sistem beragama, ya, dengan cara teknologi metafisik, ya, teknologi metafisik, ya, maka dia akan dari fisika ini di dunia yang kita wujud, ya, lewat teknologi metafisik, maka akan terhubung dengan Tuhan yang Maha Meta, ya, yang dibalik meta ada rahasia unsurnya, kemudian dibuktikan dari atas ke bawah, top down mewujud, kemudian dari wujud ke atas kembali kepada meta, seperti itu. Nah, inilah sistem beragama. Agama itu hanya untuk membuktikan. Jadi agama itu untuk membuktikan. Jadi teknologi, agama itu sebuah teknologi, metafisik, cara jalannya, rukun syaratnya, tekniknya, dan ada gurunya, seperti itu. Jadi ada guru yang mempelajari atau yang mengajarkan, yang membimbing dan memimpin, mempraktekkan agama dengan metode teknologi metafisik, seperti itu, saudara-saudaraku. Jadi agama itu bukan
suatu menang-menangan, hebat-hebatan. Jadi agama itu adalah cara, rukun, teknik ketersambungan seorang manusia hamba pada Tuhannya, ya, pada Tuhannya. Fisik ini ada yang menguasai, fisika ini ada yang menguasai. Di balik fisika ada unsur rahasianya, sifatnya. Di atas sifatnya ini ada yang menguasai lagi, seperti itu, metanya itu, rahasia dari sifat itu sendiri. Ini berjenjang, bertahap, ya, berjenjang, bertahap. Ya. Yang tadinya top down, ya, dari atas ke bawah turun ke dunia, mewujud, kemudian untuk mengetahui teknologi metafisiknya dari bawah terhubung dengan rahasianya sampai pada rahasia yang tak terjangkau. Seperti itu, saudara-saudaraku. Ya, ini teknologi beragama. Jadi agama itu adalah teknologi metafisik, ketersambungan antara fisika dengan fisik dan meta, seperti itu. Jadi ini unsur metafisika yang nyambung, ya, metafisika yang nyambung. Kenyataan di dunia fisika, ya, di balik fisika ada fisik, rasa, unsur rahasianya, dan unsur rahasianya ada yang mengendalikannya. Ada sumber yang sangat halus yang tidak mungkin terjangkau oleh nalar logika. Seperti andai kata ini sumber listrik, ini sumber yang diutus, dan yang diutus mewujud ke dunia. Seperti itu. Ini sudah sistem, ya. Nah, agama itu bagaimana menyambungkan, cara menyambungkan, ya, unsur yang fisik di diri kita manusia, fisika ini terhubung dengan metafisik, ya, yang di atasnya fisika, rahasia dari metafisika itu. Jadi analogikanya, kopi yang wujud itu metafisika atau fisika, ya. Di balik metafisika atau fisika itu, wujud kopi itu, ada rahasia dari wujud itu, yaitu rasa pahit. Rasa pahit itu adalah unsur rahasia dari wujud kopi, ya. Wujud kopi, wujud bentuk kopi, itu kan ada bentuk wujud kopi, seperti itu. Kemudian di balik wujud bentuk kopi ada rahasianya apa? Pahit, rasa pahit. Itulah fisiknya, dari fisika, fisik rahasianya. Kemudian dari fisik itu ada metanya, yaitu ada awalnya yang tidak terdeskripsi, terdefinisi, seperti itu. Itulah hubungan dari alam maha, alam maha turun rahasianya, dan rahasianya mewujud ke dunia, seperti itu. Ini yang harus dipelajari sebenarnya tentang agama. Agama adalah teknologi metafisik, teknologi meta di alam fisik yang mewujud menjadi fisika. Nah, dari fisika masuk ke alam metafisik dan sampai kepada meta, kembali kepada meta yang terhubung linear, seperti itu. Jadi agama bukanlah suatu unsur kebenaran-kebenaran yang mengklaim dari masing-masing keyakinan, tapi mengklaim keterhubungan, ketersambungan, unsur rahasianya dari wujud ke rahasia, ke maha rahasia, terhubung langsung, seperti itu. Bukan mengada-ada, seolah-olah, seakan-akan. Jadi agama itu satu, ya, karena tentang teknologi. Agama itu tentang teknologi metafisik, ya, cara jalan, ya. Agama itu adalah hubungan, ketersambungan dari Tuhan Maha Esa, diutus sebagian unsurnya mewujud ke dunia.
Nah, dari dunia unsur yang wujud itu dengan teknologi metafisik atau teknologi agama, nah, kembali kepada unsurnya yang diutus sampai kepada yang mengutus. Seperti itu, Tuhan yang Maha Esa. Ini sistem beragama, sistem bertuhan, sistem ketersambungan, unsur yang rahasia, unsur metafisiknya seperti itu. Itulah agama. Sebenarnya jika tidak ketemu ini, maka downgrade dia ke alam yang merah ini, warna merah, alam bawah sadar, seolah-olah dia bertemu Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ternyata tidak, hanya hayalita belaka, karena tidak ketemu teknologinya, cara jalannya, rukun syaratnya, dan tidak ketemu gurunya, guru pembimbingnya. Sebab ilmu itu ada yang membawa, ya, agama itu ada yang membawa, teknologi metafisik ada yang membawa, ilmu teknologi metafisik. Contoh, ilmu di dunia ini, ilmu matematika ada yang membawa, yaitu guru khusus matematika. Guru fisika, ya, ilmu fisika ada yang membawa khusus ilmu fisika. Ilmu manajemen ada yang bawa khusus ilmu manajemen. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini berhubungan dengan ilmu rohani, ya. Itu ada guru khusus, guru rohani. Ya, guru rohani disebut guru agama. Nah, guru agama ini adalah guru yang mempraktekkan, yang mempelajari tentang ketersambungan hubungan rohani manusia dengan Tuhan Maha Rohani. Seperti itu. Ketersambungan, hubungan, seperti itu. Jadi harus ketemu guru yang khusus. Ya, berkenaan dengan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rohani, maka harus terhubung dengan, ketemu dengan guru rohani. Guru rohani itu adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi sifat Tuhan yang rahasia, yang diutus, itu menempati wadah di dunia. Dia sebagai pembimbing rohani, pemimpin rohani. Dialah imamnya manusia, pembimbingnya manusia, karena hubungannya dengan unsur Tuhan. Apa itu unsur rohani? Ya, yang laisa kamitslihi syai'un. Ya, jadi ya awalu, ya akhiru, ketemukan yang akhir. Jika ini ilmu rohani, cari guru rohani yang di dunia. Yang awalnya Tuhan sendiri, Maha Rohani, metafisik, di dunia mewujud, menempati wujud fisika. Ya. Yang rahasia, yang batin, ya, yang disinilah menzahir. Batin yang rahasia itu menempati, dizahirkan, yang rahasia dizahirkan di dunia fisika, diwujudkan, dinyatakan. Ya, ya awal, ya akhir, ya batin, ya zahir. Di sini semua. Ya, jadi di manusia itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya? Di balik diri manusia ada unsur Tuhan, sifat Tuhan, rahasia Tuhan. Ya, di balik jasmani ini ada rahasia Tuhan yang tadi itu metafisik. Ya, menempati wadah wujud fisika. Ya, metafisik itu unsur rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan melihat. Ya, rahasia Tuhan hidup. Ada semua wujud ke dunia. Nah, itulah yang disebut guru rohani. Satu di setiap zamannya di dunia ini. Pembawa ilmu rohani. Jadi untuk mengetahui, untuk membuktikan, untuk mempraktekkan ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang rohani, cari guru rohani. Ya, yang mempelajari, mempraktekkan agama rohani. Ya, sistemnya itu disebut sistem ketuhanan. Ya, agama yang disebut agama ageman. Pokok dasar pegangan hidup. Seperti itu. Jadi tanpa ketemu guru rohani, ya,
yang tadi itu di dunia, yang sifat fisika di dunia ini, tidak mungkin kita bisa terhubung dengan Tuhan Maha Metafisik. Seperti itu. Jadi guru rohani satu sedunia. Ya. Itu yang mempelajari, mempraktekkan, membuktikan tentang rohani. Ya. Nah, di dunia ada ilmu yang tadi saya sebutkan macam-macam, khusus pula. Inilah yang belum terselesaikan tentang agama, tentang ilmu agama yang dipraktekkan bisa terhubung dengan Tuhan sang pemilik agama. Jadi agama itu adalah teknologi metafisik, ya, sistem ketersambungan yang metafisik tadi melalui fisik wujud manusia pembawanya yang disebut guru rohani yang zahir. Seperti itu, setiap zamannya satu. Tidak bertemu dengan guru rohani yang zahir yang satu, setiap zamannya tidak akan ketemu pemahaman agama yang mutlak, yang baku, yang terhubung dengan Tuhan. Tidak mungkin, hanya hayalita, ya, seperti itu. Nah, ini petunjuk, ya, maka carilah petunjuk tentang sistem berketuhanan, sistem hubungan, ya, yaitu agama yang terhubung jika dipraktekkan. Jika agama dipraktekkan tidak terhubung dengan Tuhan, hanya seolah-olah seakan-akan, itu bukan agama namanya. Ya, karena agama itu sistem ketersambungan, membuktikan Tuhan yang maha metafisik dapat terlihat, terwujud di alam fisik zahir. Karena rahasianya mewujud ke dunia. Tapi yang wujud bukanlah Tuhan yang tadi itu. Dia tidak terdeskripsi, terdefinisi, dan tidak terdefinisi. Ya. Dia unlimited, undeskripsi, undefinisi. Ya. Yang diketahui rahasianya. Rahasianya yang diutus. Kemudian rahasianya mewujud ke dunia. Real, realita, temukan. Seperti itu di dunia. Ini sistem kemutlakan, ya. Jadi para tokoh agama dimanapun Anda berada, ya, Tuhan itu harus dibuktikan di dunia. Apanya? Rahasianya. Dan harus terhubung dengan Tuhan di dunia. Berarti itu lewat guru tadi sebagai channel, sebagai wasilah, sebagai penghubung. Ada wakil Tuhan di dunia di setiap zamannya. Nah, ajaran agama adalah untuk membuktikan rahasia yang mewujud. Ajaran agama dipraktekkan untuk menyatakan rahasia Tuhan yang mewujud ini. Kemudian manusia hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib untuk menyatakan rahasia Tuhan di dunia. Ya. Jadi bukan mengada-ada, tapi menyatakan linear, ya, yang nyata dari Tuhan, yang mutlak. Jika dari Tuhan A diutus rahasia A itu, dan rahasia itu mewujud ke dunia A pula. Melihatnya Tuhan adalah suci, ya, rahasia sucinya. Nah, ke dunia mewujud rahasia sucinya melihat itu tanpa dibeda-bedakan, tanpa diakal-akalin. Melihat putih ya putih, tidak abu-abu, remang-remang, dan sebagainya. Aturan pun sama seperti itu. Jadi karena tidak ketemu yang mutlak, maka melihat yang suci, mengetahui aturan Tuhan hanya lewat akal-akalan akhirnya. Sesuatu yang baku diakal-akali menjadi tidak baku, menjadi relatif, seperti itu. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh manusia di zaman ini. Ya, tidak ketemu agama yang bermetodologi, ya, agama yang memakai teknologi ketersambungan,
hubungan, yaitu hubungan metafisik, maka tidak akan ketemu Tuhan yang maha rahasia, di alam rahasia. Dan mereka fata morgana, Tuhannya palsu, agamanya palsu, kehidupannya pun palsu manusia tersebut. Seperti itu. Jadi berpura-pura hidup bersama Tuhan. Nyataannya tidak. Sehingga di dunia ini kehidupannya membuat kerusakan, keterpura-puraan. Pura-pura baik, pura-pura benar, pura-pura bagus, padahal tidak sesungguhnya. Seperti itu. Inilah yang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, di dunia ini ada ya wakil Tuhan yang mengajarkan manusia ya untuk bisa terhubung dengan Tuhan, kembali dengan Tuhan lewat unsur rahasia Tuhan. Seperti itu. Dengan agama yang menjadi teknologi metafisik. Agama yang membuat sistem ketersambungan, ya, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Primer, ya, ketersambungan hubungan sifat rahasianya dan mewujud ke dunia. Pandangannya, penglihatannya menjadi pandangan penglihatan Tuhan. Pendengarannya menjadi pendengaran Tuhan. Af'alnya menjadi af'alnya Tuhan atau gerak Tuhan. Asma'nya menjadi asma Tuhan yang baik-baik-baik. Seperti itu. Sifatnya menjadi sifat Tuhan. Sifat yang baik-baik semua. Karena sistemnya terhubung lewat teknologi metafisik tadi. Seperti itu. Ya, tidak keterpura-puraan. Sementara ini 99,99% manusia di dunia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, semuanya palsu semua dalam bertuhan dan beragamanya. Hidupnya berpura-pura. Seperti itu. Hanya sedikit bisa dihitung dengan jari yang hidup manusia itu bersama Tuhan. Seperti itu. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Maka melalui ilmu ini dunia akan diperbaiki, ditata ulang. Seperti itu, ditata ulang dunia ini. Dan siap-siap manusia yang berpura-pura dalam hidupnya siap-siap akan tereliminasi. Ya, karena ini sudah menjadi ketentuan Tuhan, sudah menjadi takdir dan kodoknya Tuhan. Menata ulang kehidupan di dunia ini dengan kehidupan sesuai dengan ketentuan Tuhan itu sendiri. Ketentuan agama itu sendiri. Maka pahami, agama adalah sistem ketersambungan hubungan rohani ya di balik dimensi jasmani manusia yang terhubung dengan Tuhan Sang Maha Rohani lewat guru rohani. Seperti itu. Linear, nyambung dari atas ke bawah ya, top down. Maha akhirat, akhirat dunia yang mewujud ya, sifat rahasia mewujud dari wujud ke rahasia sampai kepada Sang Maha Rahasia. Linear sekarang juga dibuktikan sekarang juga. Maka yang tadi palsu-palsu ya, palsu-palsu di dunia ini ya akan tereliminasi pada akhirnya. Karena ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Ini akhir zaman akan ada perbaikan besar-besaran di seluruh dunia. Bagi mereka-mereka manusia yang tidak mau ya bertemu Tuhan sekarang, menjalankan ajaran agama Tuhan dan membuktikannya, maka dia akan tereliminasi. Secepatnya akan digantikan dengan yang bisa ditata ulang. Seperti itu. Inilah agama yang bermetodologi, agama yang terhubung, tersambung dari dunia sampai akhirat, maha akhirat, ya, memakai teknologi metafisik. Meta di alam fisik. Seperti itu. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami maaf. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan Nusantara, Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang mempelajari dan mempraktekkan ilmu rohani, agama rohani, lewat guru rohani untuk bisa terhubung, tersambung dengan
Tuhan yang Maha Esa, Maha Rohani, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Rohani, yang tidak bisa terhubung dengan itu akan tereliminasi dengan proses Tuhan itu sendiri di dunia ini dengan hukum sunatullahnya. Seperti itu. Jika berkenan, jika tertarik, silahkan ya menghubungi kami di channel kami ya. Jika tidak, kami tidak memaksa ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangkitan rohani untuk seluruh umat manusia sedunia. Salam cinta kasih sayang rukun dan damai.